Saya setuju dengan Sheila dengan apa yang dibilang netizen. Sebenarnya nggak perlu jadi yang pakar sekali untuk melihat seperti apa sih kelemahan pertandingan semalam tuh kelihatan gitu ya. Orang-orang yang cukup awam aja menurut saya banyak kok komentar orang-orang biasa yang bilang bahwa ini kenapa kok seperti semalam mainnya. Arab Saudi itu kalau menurut data, menurut penglihatan saya itu mainnya juga nggak terlalu oke gitu. Aku setuju. Ya, setuju aja. Kontra juga nggak apa-apa. Di zaman Sintayong juga saya nggak pernah melihat Yakob itu dimainkan di bek kanan gitu, karena dia natural posisinya ada di sayap kanan. Ketika seorang penyerang sayap kanan disuruh jadi bek kanan, ya susah ya. Saya membayangkan dia harus bertahan seperti seorang pemain yang naturalnya bek kanan gitu, karena terbiasa dengan main menyerang. Kalaupun dia harus bertahan ya mungkin nggak setangguh ketika bek kanan yang asli dimainkan di situ itu. Dan terbukti kan dari tempat Yakob terus yang digedor itu. Betul. Oke, pemainnya sudah lebih lengkap gitu ya. Tapi kalau mainnya sama nggak berubah dari pertandingan lawan Arab Saudi, berat. Ya, harus diakui berat. Harus berubah, harus benar-benar cermat menerapkan strategi, cermat menempatkan pemain, cermat mengganti pemain mana yang kurang perform cepat diganti. Berharap ada perubahan ya. Mainnya paling nggak disiplin di lini belakang, jangan bikin kesalahan seperti semalam gitu. Peluangnya kan masih ada kalau menang lebih dari 2 gol lawan Irak, tapi Iraknya di lawan Arab Saudi itu bisa menang, nggak usah banyak-banyak, 1-0 aja gitu. Indonesia bisa lolos langsung. Cuma kan nggak enak untuk menggantungkan posisi kepastian dari pertandingan lain kan. Ya itu yang harus dihadapin. Rasanya gitu. kayak digantung ya Bung ya, benar setuju tuh kata-katanya. Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover. Kali ini kita akan ngebahas peluang Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi di laga perdana Timnas Garuda harus takluk dari Arab Saudi 2-3. Namun peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka dengan sejumlah skenario yang memungkinkan, masih mungkin, tetap ada harapan ya. Untuk mengulasnya lebih dalam kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola Bung Erwin Fitriansyah. Bung, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini Sheila apa sore? Bung, ini tadi malam ya kita ngelihatnya tuh kayak gregetan karena sebenarnya bisa aja gitu ya, bisa aja langsung lolos nih menang. Tapi ya memang apa yang sempat unggul tapi apa yang terjadilah gitu ya. Melihat laga tadi malam gitu 2-3 kita kalah, namun sebenarnya kita juga harus memberikan apresiasi karena kayaknya tim Garuda juga cukup merepotkan tuan rumah. Tanggapan Bung Erwin terkait dengan laga tadi malam? Ya, campur aduk ya, gregetan, kesel, ya, gemes, gitu ya, kecewa, nyesek gitu ya. Ini ngomong-ngomong saya jadi pendukung Arab Saudi, mengharapnya di sini. Jadi campur aduk karena memang sebenarnya Indonesia itu punya kesempatan untuk setidaknya mencuri poin gitu ya, tapi malah hilang poinnya. Dari mana kita bisa mencuri poin? Indikatornya ya Indonesia bisa mencetak 1 gol terlebih dahulu gitu ya, dan di awal-awal itu kan tampil cukup menekan gitu ya. Itu yang membuat kok sayang gitu sampai kalah. Dan sebenarnya kan kalau misalnya mainnya oke, formasinya oke, pemilihan pemainnya nggak kita pertanyakan gitu, itu kalaupun kalah dan mainnya bagus, ya udahlah yang kalah gitu. Tapi ada sejumlah faktor yang membuat masyarakat Indonesia, khususnya supporter dan pendukung timnas itu nyesek gitu. Aduh kok kalah gitu. Iya, ini kan kalau kita lihat gol pembuka dari Kevin Dix melalui jalur penalti gitu kan ya. Sebenarnya membuka asa dan membangun rasa percaya diri untuk Indonesia. Tapi kemudian memang gol balasan datang begitu cepat gitu ya. Apakah ini mempengaruhi mental bermain Indonesia juga? Sangat mempengaruhi. Dan Coach Patrick kan juga bilang waktu setelah pertandingan, waktu press conference kan bilang bahwa setelah ada gol balasan itu memang tekanannya jadi berat buat timnas Indonesia. Tadi Sheila bilang Indonesia merepotkan Arab Saudi karena Arab Saudi itu kalau menurut data, menurut penglihatan saya itu mainnya juga nggak terlalu oke gitu. Aku setuju. Ya, setuju aja. Kontra juga nggak apa-apa. Enggak, tapi benar setuju sama Bung Erwin gitu ya. Aku juga ngobrol sama beberapa teman gitu ya. Sebenarnya pemain Arab Saudi tadi malam bukan yang terlalu gimana-gimana sampai kita harusnya
kesulitan betul, banget gitu nggak kayak Australia, nggak kayak Jepang gitu, jauh lah itu. Itulah mengapa masuk akal ketika Arab Saudi itu harus main di round 4. Karena level mereka dari permainan kemarin nggak kayak Jepang sama Australia yang udah lolos duluan di round 3 gitu. Jadi memang peluang itu ada gitu ya. Cuma sayangnya memang ya kalau udah lewat akhirnya jadi sayang lah, jadi padahal kalau udah lewat ya jangan disayang-sayang lagi gitu ya. Setuju. Ya sayangnya diiringi sama aduh kok kenapa formasinya seperti itu. Kenapa kok pemainnya yang kelihatan nggak perform kok nggak cepat ditarik keluar gitu di babak kedua itu. Ini ada bahasanya nggak nanti kan? Yes, ada. Jadi itu yang membuat sekarang ini pertandingan lawan Arab Saudi itu harus benar-benar dievaluasi gitu kan, karena kita masih punya lawan Irak gitu. Oke Bung Erwin, nah ini 3 gol yang terjadi ke gawang Martin Paes ini tercipta, banyak yang berkomentar atau menilai ini karena kesalahan para pemain gitu ya. Terlihat bagaimana gak bisa bilang enggak tahu deh Bung Erwin melihatnya gimana, kayak pertahanan di tengah tuh terlalu mudah ditembus gitu menurut banyak netizen gitu yang berkomentar ya. Menurut Anda apa yang harus dibenahi jelang menghadapi Irak di laga selanjutnya? Ya, saya yang setuju ya. Tadi kan Sheila yang setuju. Saya setuju dengan Sheila dengan apa yang dibilang netizen. Sebenarnya nggak perlu jadi yang pakar sekali untuk melihat seperti apa sih kelemahan pertandingan semalam tuh kelihatan gitu ya. Orang-orang yang cukup awam aja menurut saya banyak kok komentar orang-orang biasa yang bilang bahwa ini kenapa kok seperti semalam mainnya. Oke, 3 gol. 1 gol pertama gol pembukanya yang dari Arab itu kan awalnya dari lemparan ke dalam ya. Lemparan ke dalam dari sisi kanan, bola hilang ya, mau di clearance sama Mark Locke. Kita harus sebut nama ya karena kejadiannya seperti itu. Bola hilang dikuasai sama pemain Arab Saudi, terlambat untuk cover, shooting gol. Gol kedua kita lagi-lagi harus sebut nama, Yakob Sayuri. Dia tarik pemain lawan, tarik kaosnya pemain lawan di dalam kotak penalti. Padahal itu kalau bola dilepas belum tentu itu dapat. Maksudnya bolanya jauh gitu ya. Agak jauh gitu ya. Dan di situ masih ada satu lagi Jay Izes ya, yang di situ ada kan berdua itu Yakob sama Jay. Dan tanpa ada VAR, kalau narik kayak gitu itu juga bisa kena penalti. Nah, ini ada VAR loh. Udah ada VAR, masih tarik kaos pemain lawan. Buktinya jelas gitu ya. Dalam posisi yang sebenarnya nggak terlalu berbahaya gitu, kecuali kalau lawannya udah berhadapan sama kiper gitu ya, itu ditarik ya resikonya kartu merah, tapi kan itu memang pelanggaran yang benar-benar diperlukan gitu. Gol ketiga juga seperti itu, ada shooting, Martin Paes sudah babak belur, tepis bola, bola liarnya itu nggak diamankan sama pemain-pemain belakang gitu. Jadi 3 gol yang tercipta ke gawang Indonesia itu kebanyakan memang dari kesalahan pemain Indonesia sendiri gitu. Iya, meskipun begitu tapi Soccer People dan juga Bung Erwin tetap ya kita mengapresiasi bagaimana perjuangan para pemain di lapangan gitu ya. Mungkin memang kita nggak karena kita bukan yang main gitu ya. Bukan jadi yang main, bukan yang latih. Bukan yang main, bukan yang latih gitu. Jadi apapun yang terjadi di lapangan gitu, meskipun mungkin kita menyayangkan hasilnya, tapi kita tetap mengapresiasi kerja keras para pemain ketika melawan Arab Saudi kemarin gitu ya. Meskipun kita bisa bilang kalau Martin Paes ini adalah bekerja keras sekali gitu ya. Mungkin kalau bukan dia angkanya nggak segitu gitu. Baik, kita akan melihat sama-sama Soccer People dan juga Bung Erwin. Ini adalah statistik timnas Garuda. Sebenarnya kalau kita lihat ini dari penguasaan bola nggak gitu-gitu jauh banget gitu ya. Lalu ini juga bisa menghasilkan 10 tembakan, 5 diantara mengarah ke gawang. We actually bermain bagus lah, kita bisa bilang seperti itu ya untuk melawan Arab Saudi. Cuman mungkin bisa lebih bagus lagi jika beberapa potensi dan kesempatan dimaksimalkan seperti itu, Bung. Iya, dan terutama adalah nggak membuat kesalahan dari lini pertahanan sendiri gitu. Karena kalau misalnya dibilang kita banyak peluang, Indonesia banyak peluang, nggak terlalu banyak juga gitu ya. Dari statistik tadi kan kelihatan bahwa possessionnya nggak terlalu timpang, tapi shot on target sama shotnya Indonesia itu cukup jauh bedanya. Kalau misalnya shot on targetnya itu banyak, terus bisa ada peluang banyak, itu oke lah, kita masih bisa berharap bisa cetak gol lebih banyak lagi gitu ya. Nah ini masuknya oleh Romeni dan Tom Hai ini menghidupkan serangan tim Garuda, tapi kayaknya masuknya tuh ibaratnya kayak kenapa nggak dari awal masuknya gitu. Juga dia baru masuk di babak kedua gitu kan. Kalau misalnya 2 pemain ini berada dalam kondisi fit 100%,
memang harus dipertanyakan kenapa nggak dari awal gitu. Karena begitu mereka masuk itu kelihatan pemain Arab Saudi juga nggak semudah bertahannya tuh nggak semudah ketika Ole masih belum masuk gitu. Tapi Ole itu kan baru sembuh dari cedera. Cederanya itu dia harus dioperasi. Ya. Jadi ini adalah pertandingan kompetitif bersama tim nasional pertama setelah cedera gitu. Orang habis cedera itu kan mungkin fisiknya sudah kembali, tapi secara mental kita nggak tahu apakah dia berani lagi, beradu lagi seperti ketika sebelum cedera. Jadi secara kesiapan hanya Ole, Coach Patrick dan Tuhan yang tahu seberapa siap Ole. Tom Haye bisa debatable juga gitu ya, karena di beberapa momen ketika Tom Haye main itu dia juga nggak bisa main full itu 90 menit. Ya itu mungkin pertimbangan dari Coach Patrick kenapa Tom Haye dimasukkan di babak kedua. Mungkin nanti lawan Irak dia bisa masuk babak pertama dan bisa lebih dimaksimalkan lagi. Ini kan kita hanya bisa melihat dari jauh ya. Timnya ada di Arab gitu ya. Kalau misalnya kita ada di sana kan bisa langsung tanya pas di conference, tapi kita hanya bisa mengamati dari jauh gitu. Yang tahu kenapa sebenarnya itu ya Coach Patrick dan jajarannya itu. Tapi kalau perkiraan saya Ole belum terlalu siap untuk fight sampai 90 menit gitu. Itu bisa dimengerti juga, udah gitu juga terkait dengan padatnya jadwal yang mungkin mereka miliki gitu ya sebelum masuk dan membela timnas. Oke, nah saat menahan imbang Arab Saudi, Indonesia nih 1-1 6 September tahun lalu. Kalau nggak salah kali itu tim Garuda bertahan dengan formasi 5-4-1. Memainkan 5 back sejajar, ada Itzas, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Calvin Verdong dan juga Nathan. Namun pada laga kemarin Patrick Kluivert ini bermain agak terbuka di kandang lawan. Bung Erwin melihatnya seperti apa nih? Menarik banget untuk dibahas karena untuk pertama kalinya kalau Soccer People lihat dan sadar mungkin ya, Rizky Ridho ini duduk di bangku cadangan. Bung Erwin. Oke. Waktu main di Arab, main 1-1 itu kan belum ada Ole, belum ada Kevin Dix, belum ada Joey Pelupesi, belum ada Emil Audero. Emil juga nggak, tapi kalau Emil nggak ada semalam karena dia cedera jadi nggak datang ke Arab. Tapi waktu main di Arab Saudi dan skornya 1-1 itu formasinya bukan 4-4-2 kayak semalam. Formasinya itu 3 orang sejajar di belakang, ada J.I. Jess di tengah, Calvin Verdong di sebelah kirinya, sebelah kanannya Rizky Ridho, back kirinya Nathan, back kanannya Sandy Walsh. Ketika bertahan 2 orang back ini jadi turun, jadi ada 5 orang pemain bertahan dan 3 orang pemain yang ada di tengah, Rizky Ridho sama ini Calvin, biasanya ada Justin di situ. Hubner ya, bukan Timberlake ya. Hubner dong. Hubner. Jadi 3 orang ini sebenarnya adalah formasi baku ketika Indonesia di round 2, di round 3 itu sudah solid sekali mereka gitu ya. Jadi menjadi pertanyaan lagi dan cukup riskan kan kalau diubah formasinya ketika ada pemain-pemain yang sudah baku dan main bola itu kan kayak nggak bisa sehari 2 hari chemistry-nya dapat gitu. Betul Bang, setuju. Itu yang harus dibangun berhari-hari, berbulan-bulan gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan ketika main dengan formasi 3, kalau misalnya diserang jadi 5, itu kan sebenarnya jadi lebih kuat gitu. Nah semalam kan enggak, semalam mainnya 4-4-2, Kevin Dix sama Jay di tengah, Yakob Sayuri di kanan, di kiri ada Dean James. Yakob ini bukan posisi aslinya, bukan pemain bek kanan, dia itu penyerang sayap kanan kalau main di klub. Di zaman pelatih yang lalu juga, ini akhirnya harus ngomongin tim di pelatih yang lalu, Sintayong. Di zaman Sintayong juga saya nggak pernah melihat Yakob itu dimainkan di bek kanan gitu, karena dia natural posisinya ada di sayap kanan. Ketika seorang penyerang sayap kanan disuruh jadi bek kanan, ya susah ya, saya membayangkan dia harus bertahan seperti seorang pemain yang naturalnya bek kanan gitu. Karena terbiasa dengan main menyerang. Kalaupun dia harus bertahan ya mungkin nggak setangguh ketika bek kanan yang asli dimainkan di situ itu. Dan terbukti kan dari tempat Yakob terus yang digedor itu. Betul. Memang Sayuri ini menjadi perbincangan ya setelah laga kemarin. Namun Soccer People dan juga Betwin, ketiadaan Calvin Verdong ini juga memang sangat terasa kalau kita ngomongin chemistry ya. Karena dia kan memang memiliki kecepatan dan disiplin dalam bertahan gitu. Dengan absennya, ketidakadaannya dia, apakah Bung Erwin melihat ini satu faktor yang bisa dikatakan vital gitu, bolongnya vital gitu? Pengaruhnya cukup besar karena memang Verdong ini nomor 1, dia kualitasnya memang menurut saya nih top levelnya timnas itu ya Verdong. Sama kayak J.I. Jess. Di belakang kiper Audero sama Martin Pas. Karena dia itu ada di kompetisi yang levelnya level top.
Ya, dia berhadapan dengan PSG, dengan Monaco, dengan tim-tim level atas di Liga Prancis. Sebelumnya di tim-tim level atas di Liga Belanda. Jadi secara pengalaman, secara jam terbang, dia menghadapi pemain-pemain yang top level. Ketika dia nggak main, terasa meskipun penggantinya di posisi back sayap kiri itu Dean James. Dean James itu juga main di top level Eropa, dia main di Liga Belanda gitu. Main di Liga Eropa juga gitu. Jadi oke, penggantinya ada, tapi levelnya belum sebagus Verdong ya. Harus diakui bahwa level Verdong itu memang top lah gitu untuk posisi back kiri. Bahkan dia dimasukin ke posisi sebelahnya JIZ, berdampingan sama JIZ di left center back, itu juga masih bagus. Kalau didorong ke depan juga dia bagus itu di posisi gelandang sayap kiri itu. Iya, berbicara mengenai sayap gitu ya, memang pemain sayap Arab Saudi juga kenceng-kenceng banget gitu Bung ya. Nah, masih ngomongin soal persayapan ini ya, sisi kiri persayapan gak tuh ngomongnya ya. Ya karena dua sisi ini yang memang kita terlihat sekali gitu ya. Karena kalau kita lihat nih sisi kiri penyerangan Indonesia di babak pertama ini kurang berkembang gitu kan. Tim Garuda banyak mengandalkan sisi kanan, di mana di situ ada Miliano Jonathan. Menurut Anda kenapa ini menjadi apakah ini menjadi salah satu bagian dari strategi? Jadi kalau pemain yang di posisi sayap kanan dan sayap kiri itu harus benar-benar sehati antara back sayap kanannya dan penyerang sayap kanannya. Karena kalau kita lihat Miliano itu kan saksok banget sebenarnya. Oke loh dia mainin kemarin. Kalau misalnya yang di belakangnya dia yaitu Yakob Sayuri itu dia bisa bekerja sama dengan rapi, itu akan sangat berbahaya gitu. Karena Miliano harus diakui dia usianya 21-22 ya, dia masih masuk di U23 tapi dia dimainkan di tim senior dan penampilannya semalam cukup menjanjikan gitu ya. Berani agree with that. Berani melewati lawan. Gol pertama Indonesia itu kan karena pelanggarannya pemain Arab, Miliano yang dilanggar. Terus ada tendangan bebas disundul sama JIZ, kena tangannya. Jadi dari sisi Miliano itu kontribusinya besar. Betul dia. Cuma sayangnya di kiri bukan agak timpang ya, memang timpang gitu. Karena di kiri kan yang dipasang Beckham Putra. Nah itu agak nggak kelihatan ya Bung ya? Iya kelihatan, cuman jarang dapat bola gitu ya. Jarang dapat bola atau kalaupun dia duel dia kalah gitu ya. Ya akhirnya jadi timpang gitu. Maksudnya perannya Beckham tadi malam tuh kurang kelihatan gitu. Bukan nggak kelihatan orangnya mah. Ya, jadi agak timpang ya, kelihatan bukan agak timpang, memang timpang karena agresif sekali Miliano, sementara di sisi kiri Beckham ya nggak kelihatan ya, kontribusinya nggak sebesar Miliano, harus diakui itu. Tapi sekali lagi pemain ini nggak perform, pemain itu nggak perform gitu ya, kelihatan nggak perform. Mereka itu yang diturunkan oleh pelatih gitu. Jadi yang benar-benar bertanggung jawab dan tahu dan harus bisa menjelaskan kenapanya itu ya pelatih itu. Karena kalau di pertempuran kan mereka ini prajurit yang tanggung jawab tetap komandannya, strateginya seperti apa. Dan sekali lagi sebagai pecinta sepak bola Indonesia gitu ya, memang hasil tidak seperti yang kita harapkan, tapi apapun itu kita harus apresiasi dan terus mendukung perjalanan timnas. Nah, untuk formasi di laga kedua, perubahan dan evaluasi seperti apa yang kiranya harus menjadi perhatian Patrick Kluivert nih saat menghadapi Irak? Kalau ngomongin taktik, strategi itu sebenarnya agak riskan kalau yang ngomong bukan pelatih gitu ya. Setuju. Tapi dari sisi yang nonton jurnalis ya, terutama dari sisi jurnalis, dari sisi data, dari sisi rekam jejak gitu. Yang kelihatan cocok untuk menghadapi tim-tim seperti Arab Saudi ya, oke lah mereka top level di Asia gitu ya. Mereka langganan Piala Dunia. Sekarang lawan Irak. Pertandingan berikutnya. Kemarin dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 itu Indonesia bisa melakukan counter yang bagus gitu. Di pertahanan ketat, ketika melakukan counter bagus dan bisa mengalahkan tim seperti Arab Saudi, seperti Cina, Bahrain itu kalah sama Indonesia dengan cara main yang lebih mengandalkan counter ya. Kalau soal Arab Saudi, saya punya data ketika Indonesia main di pertandingan di round 3. Secara possession, secara shots, on target, passing itu kalah semua Indonesia. Ya. Contohnya possession 66 dibanding 34%. Shotsnya 18 dibandingkan 8. On targetnya 4 dibandingkan 2. Passingnya 593 dibandingkan 313. Yang angka kecilnya itu Indonesia semua main di Arab. Tapi hasilnya Indonesia bisa tahan imbang 1-1. Mainnya efektif. Di pertandingan kedua waktu di GBK
mirip. Bahkan possessionnya Indonesia kalah banyak, 23% dibandingkan 77%. Secara shot 13 Indonesia, 23 Arab Saudi. Yang on target 6 Indonesia, Arab Saudi cuma 3. Yang jadi gol 2 untuk Indonesia. Artinya dengan permainan yang efektif, possessionnya kalah, ya, passingnya juga kalah, Indonesia bisa memetik kemenangan gitu. Dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 gitu ya. Bukan 4-4-2 seperti semalam yang menurut saya belum terlalu fasih untuk dipahami oleh pemain-pemain semalam itu. Karena kan balik lagi tadi seperti yang Bung Erwin bilang gitu, untuk mendapatkan harmonisasi dalam sebuah tim itu nggak cuma seminggu 2 minggu gitu ya. Jadi memang betul ada beberapa mungkin posisinya memang sudah ajak siapa di posisi apa dan siapa yang menjadi pendukungnya di posisi itu. Seperti itu ya. Baik. Pemirsa serius banget ya. Soccer people. Meski Indonesia kalah di laga perdana, peluang untuk lolos ke Piala Dunia ini masih terbuka, tenang aja. Bahkan bisa lolos langsung, tapi dengan catatan ya, menang lebih dari 1 gol atas Irak. Nih dia ya, kita udah bikin ini buat soccer people nih. Ya, lalu Irak ini juga please banget menangnya tipis aja atas Arab Saudi gitu. Jadi kita nggak repot, nggak susah ngejarnya ya. Itulah ya, jika ingin melaju ke ronde 5, Indonesia wajib menang di laga kedua gitu. Seberapa besar sih menurut Anda peluang Indonesia berhadapan dengan Irak yang kita tahu, berbicara mengenai kualitas gitu ya, banyak mengakui kualitasnya Irak di atas Arab Saudi, dan memang sepertinya Indonesia ini sulit menang kalau berhadapan dengan Irak. Di round 2 itu Indonesia satu grup sama Irak. Waktu main di Basra, waktu main di tandang di Irak itu kalah 1-5. Main di GBK kalah 0-2. Yes. Cuma waktu itu pemain-pemainnya belum selengkap sekarang ya. Ole belum ada, Joy, kipernya juga belum ada, Emil, pas itu belum ada, yang main Hernando di Jakarta. Jadi banyak sekali pemain yang belum ada waktu di round 2. Di round 4 sekarang ketemu lagi sama Irak. Oke, pemainnya sudah lebih lengkap gitu ya. Tapi kalau mainnya sama nggak berubah dari pertandingan lawan Arab Saudi, berat. Ya, harus diakui berat. Harus berubah, harus benar-benar cermat menerapkan strategi, cermat menempatkan pemain, cermat mengganti pemain mana yang kurang perform cepat diganti. Berharap ada perubahan ya. Mainnya paling nggak disiplin di lini belakang, jangan bikin kesalahan seperti semalam gitu. Karena kalau lawan kita bikin kesalahan terus lawan dapat gol dari itu kan rugi banget gitu. Lawannya nggak usah, effortnya nggak sebesar ketika kita main disiplin gitu untuk cetak gol kan untuk lawan. Jadi paling nggak main lebih disiplin dan efektif ya. Peluang kecil ya harus jadi gol gitu ya. Ya mirip seperti 12 menit awal kemarin lah, ya kan? Iya, kalau itu terus bertahan sebenarnya di 12 menit awal pola permainannya terus bertahan sampai akhir gitu, kayak besar kemungkinan hasilnya mungkin berbeda gitu ya. Jadi peluangnya kan masih ada kalau menang lebih dari 2 gol lawan Irak, tapi Iraknya di lawan Arab Saudi itu bisa menang, nggak usah banyak-banyak, 1-0 aja gitu. Indonesia bisa lolos langsung, cuma kan nggak enak untuk menggantungkan posisi kepastian dari pertandingan lain kan, ya itu yang harus dihadapin. Rasanya kayak digantung ya Bung, benar, setuju tuh kata-katanya. Tapi sekali lagi ya soccer people menghadapi Irak nanti harapan masih ada, jangan menyalahkan gitu ya kepada pemain gitu ya, tetap harus support gitu ya. Kita doakan agar comeback-nya ini lebih baik lagi, lebih semangat lagi dan lebih padu lagi sih kalau menurut aku ya. Berharap tidak ada miss-miss seperti yang terjadi. Betul. Miss-miss itu perempuan-perempuan dong. Miss. Kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan yang sebenarnya mungkin nggak perlu terjadi gitu. Diminimalkan lah. Salah satunya mungkin terkait emosi juga bisa dikontrol gitu di lapangan seperti ya. Oke. Itu dia dari Timnas. Sekarang kita akan beralih ke informasi lain ya. Meski BRI Super League tengah jeda internasional, ada aja fakta unik menarik untuk dibahas ya. Salah satunya adalah tim tersubur hingga pekan ke-7 yang ternyata bukanlah sang pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda. Bahaya! Iya, 2 tim yang telah mencetak gol terbanyak adalah Persija Jakarta dan Malut United Soccer People. Kedua tim itu telah mencetak 13 gol dari 7 pertandingan. Unggul 1 pertandingan dari Borneo yang memiliki laga tunda kontra Persib.
Di kubu Macan Kemayoran, Maxwell jadi yang tertajam dengan 4 gol. Menariknya keempat gol itu dihasilkan secara beruntun di 4 laga awal. Sementara itu Hiro Alves ini menjadi yang tersubur di tim Laskar Kiraha dengan torehan 4 gol. Pemain asal Brazil tersebut mencetak gol pertama melawan Bali United di laga perdana. Kemudian ia juga mengemas hat-trick di pekan ke-6 saat melawan Madura United. Hat-trick pemirsa! Bung Erwin, gimana nih tanggapan tentang persaingan di BRI Super League? Borneo FC masih tak terkalahkan hingga saat ini, tapi ternyata bukan menjadi yang tersubur. Ya, konsisten ya. Kalau Borneo itu konsisten, mereka nggak perlu menangnya spektakuler gede-gede, tapi mereka menang terus. Sementara Persija dengan banyak pemain baru dari Brasil dan Maxwell itu juga pemain baru kan sebetulnya, yang baru bermain di Indonesia gitu. Langsung bisa nyetel, langsung bisa memproduksi banyak gol. Sementara kalau Malut United menarik karena mereka ini kan kebanyakan pemain yang sudah cukup lama beredar di Indonesia. Ada sejumlah pemain yang dari Persib, yang dari juara tahun lalu itu kan datang termasuk Ciro Alves. Jadi sudah lebih kenal dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Seru sih di musim ini. Oke. Itu dia tadi Soccer People, gimana kita nantikan, sebenarnya kan jedanya masih juga cukup panjang nih ya, BRI tanggal 17-18 main lagi. Ya, Super League gitu ya. Nah itu nanti kan kita lihat apakah nanti pas mulai lagi tuh udah nyetel lagi, udah panas lagi apa enggak gitu. Tapi itu tadi sebelum kita menutup jumpa kita bersama dengan Bung Erwin kali ini, kita imbau sekali lagi untuk terus memberikan ya dukungan maksimal untuk timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Irak. Kita doakan agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik. Tadi doanya harus spesifik biar Irak menangnya gak usah banyak-banyak lawan Arab ya. Indonesia menangnya banyak lawan Irak. Indonesia menang banyak lawan Irak itu. Pokoknya doanya harus spesifik. Thank you banget Bung Erwin. Terima kasih juga Sila. Waktunya kita jumpa lagi lain waktu di pembahasan yang pasti menarik lagi pastinya. Dadah.